Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri, para alumni beserta pemirsa yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, santri dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zawjatun la tabghihi khaufan min nafsiha wala malihi. Yang artinya kurang lebih ada 4 hal yang barang siapa oleh Allah dikaruniai 4 hal tersebut, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan karunia terbaik di dunia maupun di akhirat. Apa saja 4 karunia yang merupakan karunia terbaik ini? Yang pertama adalah lisanun dzakirun, yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang selalu digunakan untuk kebaikan. Lisan yang selalu menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul dengan membacakan salawat kepadanya. Bukanlah lisan yang digunakan untuk sesuatu yang tidak pada semestinya, seperti untuk merasani, menggunjing orang lain, mengadu domba dan semacamnya. Naudzubillah. Oleh karenanya sangatlah bersyukur bagi kita semua ketika kita oleh Allah ditakdirkan menjadi manusia yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa yang kita diberikan oleh Allah lisan yang senantiasa berzikir kepadanya. Semisal di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa tarawih, bisa tadarus membaca Al-Quran bersama, maka insya Allah lisan kita termasuk lisanun dzakirun, yaitu lisan yang selalu berzikir. Kemudian anugerah pemberian yang kedua yang sungguh luar biasa bagi kita semua adalah wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga berpikir, bagaimana mungkin kita yang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi kita bisa mengetahui, bisa merasakan, dan bahkan bisa menikmati yang sebenarnya kita tidak mampu memikirkan bagaimana mungkin sesuatu hal tersebut bisa kita dapatkan dan semacamnya. Tentu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas sekali jika hati kita oleh Allah dijadikan hati yang selalu bersyukur, bukan sebaliknya hati yang selalu angkuh dan sombong, sehingga kita merasa bahwa apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita miliki, dan apa yang kita rasakan semata-mata hanyalah hasil kita sendiri. Naudzubillah. Hati yang bersyukur akan selalu menyadari bahwa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala nikmat, atas segala kesuksesan yang kita dapatkan dan kita raih, semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu atas izinnya. Oleh karenanya sungguh beruntung bagi kita yang selalu bersyukur atas hadiratnya, atas segala nikmat dan pemberiannya, karena hal itu bertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih Allah Ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mampu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi ketika kita mengingkari terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, anugerah yang luar biasa yang patut kita banggakan ketika kita diberikan anugerah ini, karena merupakan anugerah yang terbaik dari dunia dan akhirat. Anugerah yang ketiga adalah wabadanun alal bala'i sabirun, yaitu badan yang selalu sabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat realistis, karena terkadang iman kita boleh kuat, iman kita boleh kokoh ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kenikmatan, diberikan ketenangan, diberikan kenyamanan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, iman kita terkadang sangatlah lemah, bahkan mudah sekali runtuh ketika kita diberi musibah oleh Allah. Semisal contoh kecil, ketika kita diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang sedikit sekali orang yang mampu untuk tidak mengeluh yang sedalam-dalamnya. Mengeluh masih dikategorikan biasa. Lebih dari itu, terkadang ketika kita sakit, kadang kita menyalahkan orang lain, menuduh orang lain, sehingga kita percaya kepada sesuatu yang sifatnya bukan dari Allah. Kita percaya kepada sesuatu yang mistik, dan disitulah sebenarnya iman kita dipertaruhkan. Wa badanun 'alal bala'i sabirun, ketika kita diberikan kemampuan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi segala hal yang harus kita laksanakan, karena kesabaran hakikatnya adalah kesabaran yang cukup luas. Kesabaran untuk taat, seperti saat ini kita puasa tetap sabar, diminta untuk tarawih dan semacamnya kita tetap sabar. Wasabrun 'alal maksiyah, ada juga sabar terhadap maksiat. Kalaupun maksiat selalu menggoda dan mengiming-imingi kita, tetapi kita tetap sabar untuk tidak melakukan, itu namanya sabrun 'alal maksiyah. Ada juga sabrun 'alal musibah, sabar atas musibah yang kita hadapi, sabar atas musibah yang kita dapatkan. Maka beruntung sekali ketika kita diberikan oleh Allah suatu kesabaran, baik itu sabrun 'ala ta'ah, sabar untuk taat kepada Allah, sabrun 'alal maksiyah, sabar atas maksiat, kemudian sabrun 'alal musibah, sabar atas musibah. Kemudian yang keempat, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dianugerahi oleh Allah wa zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wala malihi. Kita dianugerahi oleh Allah seorang istri yang tidak mau berkhianat. La tabghihi, istri yang tidak memberontak kepada kita, tidak melawan kepada kita, tetapi istri yang patuh kepada kita. Kita dianugerahi pula istri yang tidak berkhianat, baik kepada badannya dia sendiri atau kepada milik kita dari harta kita dan semacamnya. Sungguh luar biasa. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar di setiap ada acara walimahan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, bahwa dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri atau wanita yang salihah. Para santri, alumni dan pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya patutlah kita berbangga dan bersyukur jika 4 anugerah ini telah kita dapatkan dan telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekedar menguatkan, maka kami ulangi 4 anugerah terbaik ini. Yang pertama adalah lisanun dzakirun, yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa badanun 'alal bala'i sabirun, jiwa, badan yang selalu sabar atas segala musibah. Dan yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khaunan min nafsiha wala malihi, kita dikurniai istri yang salihah, istri yang tidak melawan dan tidak membentak kita, tidak melawan kita dan tidak berkhianat kepada kita, baik berkhianat atas nama jiwanya sendiri atau berkhianat dengan harta yang dimiliki oleh suaminya. Para pemirsa yang berbahagia,
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, tentu datangnya dari kami sendiri. Atas segala kebaikan dan kebenaran, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.